Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Azwara Stianto. Saya salah satu pengajar di Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang, tepatnya di unit asrama. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kisah tentang perjalanan hidup yang mungkin bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian, atau mungkin bisa menjadi sebuah ibrah yang bisa diambil dari kisah saya. Saya dulu adalah seorang anak yang tinggal di sebuah kampung atau perdesaan yang jauh dari perkotaan. Akses untuk menuju tempat tinggal saya pada waktu itu bahkan nyaris tidak ada akses perjalanan darat. Untuk menuju ke tempat tinggal saya waktu itu harus menggunakan transportasi laut. Kalau kami bilangnya harus menggunakan ketek atau speedboat. Jadi saya tinggal di tempat yang jauh, bisa dibilang dari peradaban. Tapi dari situlah kisah perjalanan ini bermulai. Dari kampung yang jauh dari kota, dari kampung yang jauh dari keramaian, disitulah saya tumbuh, belajar, dan besar. Saya sekolah di sekolah SD di tempat tersebut layaknya seperti anak-anak biasa. Sekolah, pulang ke rumah, dengan aktivitas ketika selesai pulang sekolah langsung, kalau karena di kampung, sepulang sekolah itu jam 12, jam 2 harus langsung ke tempat mengaji, TPA. Sampai sekitar jam 3 atau setengah 4. Nanti di rumah beraktivitas sebentar, sorenya, ba'da maghrib, harus berangkat lagi ke tempat mengaji lagi. Karena memang kebiasaan anak-anak di kampung tempat saya, aktivitas mengajinya itu 2 kali dalam sehari. Ketika SD, perjalanan sekolah saya berjalan seperti biasa. Lanjut di SMP, saya sekolah di Madrasah Sanawiyah Darul Hijrah wal Falah. Ketika itu sekolah itu memang pondok pesantren, tapi saya memutuskan karena sekolahnya dekat, jadi lebih memilih untuk pulang pergi saja. Tapi justru ketika Sabtu dan Minggu, ketika libur, saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk tinggal di pondok pesantren, menghabiskan aktivitas di pondok pesantren. Karena di Sabtu dan Minggu, pondok pesantren terbuka bagi santri-santrinya untuk menerima yang mau menginap dan mengikuti kegiatan. Ketika SMP, belum terlalu terfikirkan bagaimana tentang masa depan saya. Hobi saya masih bermain, olahraga, di sawah aktivitasnya, mancing dan lain sebagainya. Kemudian beranjak menuju SMA, saya masih di tempat yang sama, di Madrasah Aliyah Darul Hijrah wal Falah. Di sana saya mulai memikirkan kemana tujuan ketika saya dewasa nanti, atau ketika kuliah nanti saya harus belajar di mana, memilih jurusan apa yang tepat menurut saya. Puncaknya ketika mulai di kelas 2 dan kelas 3 SMA. Pada waktu itu saya benar-benar tertarik untuk belajar mata pelajaran, 1, ekonomi, yang kedua, bahasa Inggris. Entah mengapa tiba-tiba saja begitu di kelas 2 dan kelas 3 saya sangat tertarik dengan 2 mata pelajaran ini. Ketika belajar ekonomi, akuntansi, itu sangat antusias sekali saya belajar. Ketika belajar bahasa Inggris, meskipun di pondok pesantren itu justru diberatkan untuk pelajaran bahasa Arabnya, tapi saya sangat tertarik dengan bahasa Inggris. Hingga ujung ceritanya, ujung di kelas 3-nya,
Saya tuh pengen banget nanti setelah selesai dari sini, pengen lanjut kuliah untuk bisa mengambil jurusan bahasa Inggris atau ekonomi. Di penghujung kelas 3, saatnya saya menentukan pilihan. Pada saat itu, ada beberapa pilihan yang datang untuk saya ambil. Yang pertama, kami ditawarkan beasiswa khusus bagi anak-anak transmigrasi, karena memang kami di situ rata-rata adalah orang-orang transmigrasi, ya. Jadi ada beasiswa khusus bagi anak-anak transmigrasi untuk melanjutkan pendidikan kuliah di Universitas Jenderal Sudirman. Saya tertarik dengan beasiswa tersebut. Saya bicarakan dengan orang tua saya, kedua orang tua, alhamdulillah mereka support. Tapi ternyata kami hanya memiliki sisa waktu kurang lebih 10 hari untuk menyelesaikan mengurus semua administrasi yang harus diselesaikan. Tanpa panjang lebar, saya sepakati dengan kedua orang tua. Akhirnya kami mengurus semua administrasi yang dibutuhkan. Karena kami ini tinggal di daerah yang jauh dari perkotaan, untuk mengurus administrasi terkait surat-surat transmigrasi dan lain sebagainya, itu kami membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 jam untuk sampai di kota kabupaten. Sehingga kami putuskan dengan orang tua berangkat untuk mengurus beasiswa tersebut. Administrasinya kita selesaikan, membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari 2 malam sampai kami menginap di kabupaten tersebut. Qadarullah 1 minggu sebelum penutupan kami selesai mengurus semua administrasi. Berkas kami kirimkan melalui paket waktu itu, dan sampai di kampus yang ingin saya tuju sesuai dengan waktu yang direncanakan. Artinya waktu yang ada masih cukup, belum sempat ditutup. Besar harapan saya untuk bisa lulus mendapatkan beasiswa di kampus tersebut. Usaha sudah dilaksanakan dengan maksimal. Beriring menunggu hasil, doa selalu dipanjatkan. Ternyata datang pula kesempatan yang kedua, yaitu kami, khususnya saya, mendapat undangan beasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang ada di Semarang. Dalam pikiran saya sampaikan kepada orang tua, Pak, Mak, kalau memang yang di Sudirman nanti dinyatakan tidak lulus, bolehlah saya ambil yang ini, karena ini memang sesuai dengan keinginan saya, ya. Karena memang saya inginnya kuliah itu di bagian ekonomi atau bahasa Inggris. Kata orang tua, bersabarlah saja menunggu dari info beasiswa transmigrasi yang ada di Universitas Jenderal Sudirman. Kurang lebih 1 bulan saya dapat kabar dari kakak kelas yang memang sudah duluan mendapatkan beasiswa tersebut di sana, menginfokan bahwasanya alhamdulillah, insya Allah lulus. Kami tunggu lagi kabar selanjutnya hingga pada waktu itu puasa hampir mendekati Lebaran. Kami dikabarkan, ya, atas nama Ruli, insya Allah lulus, dan nanti setelah Lebaran tinggal mengurus proses keberangkatannya. Luar biasa bahagia mendapatkan kabar tersebut. Sehingga ya sedikit demi sedikit barang yang harus nanti saya bawa ketika kuliah mulai kami kumpulkan. Kami persiapkan sedikit demi sedikit, semuanya sudah siap, tinggal menunggu setelah Lebaran, tinggal mengurus tiket berangkat dan persiapan untuk kuliah. Qadarullah, setelah Lebaran ternyata Allah mentakdirkan lain. Pada saat itu
beasiswa untuk anak transmigrasi pada tahun itu dibatalkan dengan alasan kakak-kakak kelas yang sudah mendapatkan beasiswa sebelumnya tidak memanfaatkan beasiswa yang diberikan dengan baik. Mereka tidak kuliah dengan baik, sering bolos dan lain sebagainya, sehingga diputuskan pada tahun itu beasiswa itu dibatalkan. Kecewa, sedih, karena memang sudah sangat berharap. Sedih karena awalnya sudah dinyatakan lulus dan akhirnya harus gagal. Campur aduk perasaan hati, bahkan sampai ya menangis dalam hati. Apa yang sudah saya cita-citakan, apa yang sudah saya usahakan, apa yang sudah saya persiapkan, ternyata gagal bukan karena saya sendiri, tapi karena faktor di luar kemampuan saya. Saya beralih dari kesempatan yang pertama ke kesempatan yang kedua, yaitu jalur undangan tadi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Semarang. Kami diskusikan dengan orang tua berdiskusi juga dengan guru-guru saya yang ada di pondok. Akhirnya disimpulkan dengan mungkin orang tua punya pertimbangan tersendiri. Orang tua mengatakan untuk jalur undangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi nampaknya tidak usah kamu ambil. 2 kali kekecewaan datang, 2 kali kesempatan yang datang kepada saya seolah-olah hilang, tak bisa lagi kugapai. Hingga akhirnya putus asa pun datang. Saya menyampaikan kepada orang tua, Pak, Mak, kalau memang tahun ini saya tidak bisa kuliah di 2 tempat itu, ya sudah, saya stop dulu. Mungkin 1 tahun ini saya akan kerja, mencari pekerjaan. Mungkin di tahun selanjutnya saya akan lanjutkan kuliahnya. Namun apa jawaban orang tua saya? Orang tua saya justru mengatakan, tidak. Kalau kamu mau kuliah tahun ini, besok kita berangkat ke kota Palembang, kita cari universitas yang masih buka, kita daftar, kamu kuliah tahun ini. Kalau kamu memilih untuk tidak kuliah tahun ini, ya tidak untuk selamanya. Begitu kata orang tua saya. Mau tidak mau, karena bakti kepada orang tua, saya menurut. Ya sudah, saya ikut apa kata orang tua. Esoknya saya berangkat ke kota Palembang. Seharian betul kami berkeliling kampus-kampus yang ada di Palembang. Ternyata sebagian besar kampus yang kami datangi sudah menutup proses pendaftaran mahasiswa. Karena memang sudah di akhir-akhir hampir masuk perkuliahan, saya datang ke Palembang untuk mencari kampus yang masih bisa menerima. Rata-rata sudah tutup, dan ternyata ada satu kampus yang masih buka menerima mahasiswa baru, yaitu Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada di Universitas Muhammadiyah Palembang, Pelaju. Dengan berat hati, yang di awal cita-cita ingin kuliah di jurusan ekonomi, jurusan bahasa Inggris, ternyata di Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas jurusan hanya ada pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Tak ada sedikit pun terbesit cita-cita ingin kuliah di bidang tersebut. Belajar bahasa Arab, belajar pendidikan agama Islam. Tapi apa boleh dikata, orang tua menginginkan ini, jadi saya iyakan. Ya sudah, nggak apa-apa. Ditambah lagi, ketika saya sudah diterima di Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas,
Dari yang sebelumnya ketika MTS dan MA saya tidak tinggal di pondok, tinggal di asrama, justru ketika kuliah saya dititipkan di asrama. Hampir 1 tahun saya tinggal di asrama. Semester pertama kondisi hati masih belum ikhlas, masih terbayang-bayang dengan apa yang saya cita-citakan dan saya perjuangkan sebelumnya. Pengen kuliah dengan jurusan yang saya inginkan, jurusan ekonomi ataupun bahasa Inggris, ternyata harus dipaksa untuk kuliah di jurusan pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Setahun berjalannya waktu, bertemu dengan teman-teman yang luar biasa, bertemu dengan guru-guru yang luar biasa, sehingga memberikan motivasi pada saya bagaimana untuk menerima apa yang sudah ditakdirkan untuk kita. Kita memang mungkin bisa memilih bercita-cita. Sekuat apapun kita memilih dan menentukan cita-cita, kalau Allah berkata tidak, ya tidak. Dari situ saya belajar untuk mencoba ikhlas dan ya sudahlah, kalau memang ini yang ditakdirkan untuk saya akan bersungguh-sungguh di bidang ini. 1 tahun berjalan, 1,5 tahun berjalan, justru saya menikmati belajar di sini. Karena apa? Karena justru dengan saya masuk di Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas, justru membuka kesadaran saya tentang wawasan agama dan bahasa Arab saya yang sungguh sangat lemah. Semakin saya belajar di sana, semakin saya merasa, oh ternyata pemahaman agama saya itu terlalu cetek, terlalu bodoh tentang agama, terlalu bodoh tentang bahasa Arab. Hingga akhirnya mendekati semester keempat, saya sangat cinta dengan jurusan ini. Sampai-sampai saya sudah menyatakan pada diri saya, selulusnya saya dari Ma'had ini, kalau bisa saya harus kuliah ke Timur Tengah untuk mendalami pendidikan agama Islam dan juga bahasa Arab. Kalau bisa lulus di Madinah ataupun di Mesir. Berjalannya waktu 4 tahun tidak terasa sudah saya lalui di Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas, hingga waktu itu selesai ujian akhir. Semua ujian sudah terselesaikan, tinggal menunggu waktu kelulusan. Tiba-tiba ada yang memanggil saya, "Ruli, silahkan ke kantor." Saya datang ke kantor dan disampaikan kepada saya, "Siap nggak kamu untuk menjadi guru di salah satu sekolah Islam?" Dalam pikiran saya, karena saya masih berambisi untuk menyelesaikan cita-cita saya dan melanjutkan studi saya sampai S1, langsung saya jawab, "Tidak Ustadz, karena saya masih ingin fokus menyelesaikan S1-nya." "Oh ya sudah," kata Ustadz, "silahkan panggilkan teman yang lain." Semua teman sudah dipanggil, tiba-tiba saya dipanggil kembali. "Ruli, ini Ustadz berharap kamu bisa masuk di sekolah ini, karena sekolah ini pada waktu itu sedang membutuhkan guru di sekolahnya. Dengan pertimbangan nanti kamu masih bisa sambil kuliah." Saya pikirkan 1 hari waktu itu untuk mempertimbangkan dan menanyakan juga kepada orang tua. Ternyata orang tua support, "Silahkan, asal kamu sanggup, kuliah jalan, sambil kerja menjadi guru jalan." Akhirnya saya putuskan untuk saya terima. Saya masuk menjadi guru di Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan, tepatnya di asrama. Sembari saya juga menyelesaikan studi saya ke S1, dan itu di Muhammadiyah, mengambil jurusan pendidikan agama Islam.
2014 saya menjadi guru dan juga masuk di Universitas Muhammadiyah. 2017 saya menyelesaikan studi S1 saya di Universitas Muhammadiyah Palembang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan saya masih tetap menjadi guru di Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan. Di akhir hampir selesainya saya di kuliah S1, justru saya kecanduan untuk belajar mendalami tentang pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Bahkan sampai saya cita-citakan kalau bisa dan memang memungkinkan selesai S1 ini, saya ingin melanjutkan studi ke S2. 2017 saya lulus S1, qadarullah masih belum mampu untuk melanjutkan studi di S2-nya karena beberapa faktor. Sambil berjalannya waktu, sambil mengamalkan apa ilmu yang pernah saya dapatkan di kampus, kemudian saya amalkan di Al-Furqan. Sembari berjalan pula, sembari hati ini merasa bersyukur. Ternyata inilah takdirku. Seberapa banyak cita-citaku yang aku harapkan dan aku perjuangkan di saat selesai SMA, sekuat apapun perjuangan yang aku usahakan untuk menggapai cita-citaku, kalau kata Allah, Ruli, ini bukan jalanmu, ya inilah kisahku. Ternyata Allah pilihkan jalan yang lain. Cita-cita yang awalnya pengen jadinya entah pengusaha, entah segala sesuatu yang berhubungan dengan bahasa Inggris, entah nanti bisa keluar negeri kerjanya, semuanya sirna dan berubah menjadi seorang guru. Padahal dulu tidak terbesit dalam pikiran saya untuk menjadi seorang guru, karena saya merasa menjadi seorang guru itu hanya bisa bagi orang-orang yang benar-benar mencintai dan mempersiapkan profesi sebagai seorang guru. Dan nyatanya, melalui proses cerita saya ini, ternyata Allah mempersiapkan saya untuk menjadi seorang guru. Saya dikuliahkan di Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian saya melanjutkan S1-nya di Muhammadiyah Pendidikan Agama Islam, dan qadarullah di tahun 2021 saya coba untuk melanjutkan studi saya di Universitas Islam An-Nur Lampung dan mengambil jurusan manajemen pendidikan Islam. Ternyata Allah memang mempersiapkan segala skenario-nya untuk saya supaya saya menjadi guru. Dan benar, sekarang hampir 11 tahun saya sudah menjalani profesi sebagai seorang guru. Satu hal yang membuat saya bangga menjadi seorang guru adalah apa yang saya pelajari, apa yang saya dapatkan selama perkuliahan, selama belajar, yang itu semuanya disupport oleh orang tua, itu tidak menjadi sia-sia. Karena semuanya bisa saya berikan kepada siswa-siswa saya, sehingga itu menjadi amal jariah. Amal jariah untuk saya, amal jariah untuk kedua orang tua saya. Kita mungkin bisa bercita-cita menjadi apa, ingin menjadi apa, ingin menjadi bagaimana ke depan. Kita bisa mengusahakan apa yang kita cita-citakan. Tapi ketika Allah mengatakan, tidak, aku sedang mempersiapkan takdir terbaik untukmu, ya Allah katakan tidak, ini loh takdir yang terbaik untukmu.
Aku persiapkan jalannya, aku siapkan dirimu untuk mendapatkan takdir terbaik ini. Dan bagiku, takdir terbaikku adalah menjadi seorang guru. Dan ujungnya kepada teman-teman sekalian, mungkin adik-adik sekalian, jangan mudah menyimpulkan sebuah tragedi atau peristiwa itu dari sudut buruknya saja. Ketika kita gagal mendapatkan sesuatu, ketika kita gagal memperoleh sesuatu, bersabarlah dahulu. Terima prosesnya, bisa jadi Allah sedang mempersiapkan takdir yang lebih baik dari apa yang kamu harapkan. Termasuk saya bersyukur luar biasa menjadi seorang guru. 11 tahun hampir saya menjalani profesi sebagai seorang guru. Bahkan sampai saat ini belum terfikir untuk berganti profesi. Karena menjadi seorang guru, ya kalau dikatakan plus dan minusnya pasti ada. Cuman yang difikirkan, yang selalu saya ingat adalah, andai saja ada satu saja ilmu yang saya berikan kepada siswa-siswa saya, dan itu melekat, bahkan sampai dia amalkan di setiap hari-harinya, lalu Allah ridho atas satu ilmu saya itu, kemudian menjadi amal jariah bagi saya, itu bagian dari syukurku yang luar biasa menjadi seorang guru. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman sekalian di luaran sana, jangan berputus asa dan berkecil hati ketika menjadi seorang guru. Kita mengajarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, dan ketika itu sampai kepada siswa-siswa kita, kemudian diamalkan, itulah tabungan amal jariah untuk kita. Mungkin teman-teman sekalian, sedikit kisah dari saya, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa apapun proses yang kita lakukan, apapun yang terjadi pada diri kita saat ini, syukuri, nikmati. Insya Allah, Allah akan berikan yang lebih baik untuk kita. Sekian dari saya Ruli Azwara Setianto, Guru Asrama Masjid Al-Furqan Palembang. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.